Laksamanipa Samudra Nusantara. Zona Bakamla Timur terletak di pusat pemerintahan kota Ambon. Dikepalai oleh pejabat berpangkat bintang 1 yang bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla RI melalui Sekretaris Utama. Berfungsi melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain. Kemudian sebagai koordinator pengawal pangkalan, stasiun pemantau, kapal negara, dan unit lain yang berada di dalam wilayah kerjanya. Melaksanakan pemberian bantuan SAR di wilayah perairan yang menjadi kewenangannya. Untuk operasionalnya, Zona Bakamla Timur memiliki bidang operasi, bagian umum, dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. Hangatnya matahari yang membelai raga. Zona Bakamla Timur memiliki area pemantauan seluas 857.597 mil persegi. Diperkuat dengan 5 stasiun pemantauan tersebar di 5 titik wilayah yang berada di bawah Komando Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama. Satu pangkalan yang terletak di Baguala Ambon berada di bawah Komando Direktorat Operasi dan Latihan. Diperkuat dengan unsur bergerak, yaitu KN Kuda Laut 403, KN Ular Laut 405, KN Pulau Dana 323, Katamaran 502, Katamaran 507, RHIB 8706, RHIB 8708 yang berada di bawah Komando Direktorat Operasi Laut. Yang bermental baja demi bahari berjaya. Pangkalan Bakamla Ambon terletak di Teluk Baguala Ambon. Dikepalai oleh pejabat berpangkat kolonel. Berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan operasi laut termasuk di dalamnya fasilitas labu, pemeliharaan, perbaikan, serta logistik. Pangkalan Bakamla Ambon memiliki panjang dermaga 50 meter dan memiliki sarana olahraga untuk menunjang kegiatan fisik anggota. Seluas saujana hadapi tantang rintang, kibarkan panji maritim Indonesia. Dak-dik-dak jiwa bergelora siap sedia, hayo. Dak-dik-dak musuhkan dada demi Nusantara, hayo. Dak-dik-dak jiwa bergelora siap sedia. Stasiun Bakamla Ambon terletak di Desa Latuhalat pada ketinggian 126 meter di atas permukaan laut. Dikepalai oleh seorang pejabat berpangkat mayor. Bertugas melaksanakan pemantauan serta menyiapkan data dan informasi untuk sistem peringatan dini mara bahaya di Laut Banda, Seram, perairan Alki 3 dan sekitarnya. Menyisir pantai arungi luasnya samud. Stasiun Bakamla Kupang berada di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dikepalai oleh pejabat berpangkat mayor. Stasiun Bakamla Kupang memiliki tugas melaksanakan pemantauan serta menyiapkan data dan informasi untuk sistem peringatan dini mara bahaya di perairan Laut Sawu, Samudera Hindia, perairan Alki 3 dan sekitarnya. Hadapi tantang rintang, kibarkan panji maritim Indonesia. Dak-dik-dak jiwa bergelora siap sedia, hayo. Dak-dik-dak musuhkan dada demi Nusantara, hayo. Dak-dik-dak jiwa bergelora. Stasiun Bakamla Tual berada di Kelurahan Kesoblak Tual. Dikepalai oleh pejabat berpangkat mayor. Stasiun Bakamla Tual bertugas melaksanakan pemantauan serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan sistem peringatan dini mara bahaya di Laut Banda bagian timur, Laut Aru, perairan Alki 3 dan sekitarnya. Ayo, dak-dik-dak musuhkan dada demi Nusantara, ayo. Dak-dik-dak jiwa bergelora siap sedia, ayo. Dak-dik-dak musuhkan dada demi Nusantara, ayo. Dak-dik-dak jiwa bergelora siap sedia, ayo. Dak-dik-dak musuhkan dada demi Nusantara, ayo.
Stasiun Bakamla Jayapura terletak di Tanjung Ria Jayapura, dikepalai oleh pejabat berpangkat kapten. Selain berfungsi sebagai unit pemantau aktivitas pengguna laut, Stasiun Bakamla Jayapura bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan menyiapkan data serta informasi yang dibutuhkan sistem peringatan dini mara bahaya di Samudra Pasifik, AQ3 dan sekitarnya. Stasiun Bakamla Merauke terletak di Kecamatan Samkai Merauke, dikepalai oleh pejabat dengan pangkat kapten. Stasiun Bakamla Merauke bertugas melaksanakan pemantauan serta menyiapkan data dan informasi untuk sistem peringatan di Laut Arafuru, AQ3 dan sekitarnya. Meluluhkan jiwa dalam dharma, terhimpunlah pribadi yang Perkuatan unsur laut zona Bakamla Timur berjaya. RHIB 8706 dan RHIB 8708 berkedudukan di Pangkalan Bakamla Ambon, memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut secara terbatas. Hangatnya matahari yang membelah raga. Katamaran 502 melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut secara terbatas di sekitar perairan Kupang. Katamaran 507 melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut secara terbatas di sekitar perairan Tual. Kapal negara Bakamla RI bertugas melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia hingga wilayah jurisdiksi Indonesia. Demi tegak dan berdaulat seluruh Nusantara, sapu pandang ke muka seluas saujana. KN Kuda Laut 403 merupakan kapal patroli buatan Indonesia tahun 2014 dengan panjang 48 meter. Saat ini dilengkapi dengan senjata buatan PT Pindad kaliber 12,7 mm sebanyak 2 pucuk. Nusantara hayo, dan hidup jiwa bergelora siap sedia hayo, dan hidup. KN Ular Laut 405 merupakan kapal patroli buatan Indonesia tahun 2015 dengan panjang 48 meter yang juga dilengkapi senjata 12,7 mm sebanyak 2 pucuk. Dan KN Pulau Dana 323 merupakan kapal patroli buatan Indonesia generasi ketiga dengan panjang 80 meter. KN Pulau Dana dilengkapi dengan meriam utama 30 mm dan senjata 12,7 mm, serta memiliki geladak heli guna mendukung operasi di laut. Kawal seluruh Nusantara, sambut pandang ke muka seluruh. Hadapi tantang rintang, Indonesia. Potensi pelanggaran pidana di zona Bakamla Timur berupa illegal fishing, illegal mining, drugs and weapons smuggling, human trafficking, destructive fishing, environmental pollution, perompakan, transfer bahan bakar ilegal. Dengan wilayah kerja yang sangat luas, zona Bakamla Timur berkoordinasi dengan instansi lain dan berbagai unsur, termasuk melibatkan masyarakat dengan membentuk relawan penjaga laut dan membuka forum pelaporan seluas-luasnya bagi masyarakat agar dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah zona Bakamla Timur. Tidak hanya ikan, potensi sumber daya laut seperti mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi.
Menjaga laut sama dengan menjaga masa depan bangsa dan negara. Laksamana Hifa Samudra Nusantara Syah. Kami penjaga laut Nusantara.